Ya, memang Wika Satrian waktu itu mengundang, saya lupa 6 apa 7 konsultan gitu ya, di sayembarakan internal terbatas gitu, yang diundang saja. Kami ikut, Akanoma diundang, dan kebetulan waktu itu Akanoma yang dipilih sebagai pemenangnya begitu. Lalu setelah menang, memang karena akan dibangun, perlu segera membuat revisi lah ya, perbaikan atau pengembangan, dan ternyata habis ditunjuk sebagai pemenang, Wika Satrian meminta kami untuk membuat revisi yang cukup besar. Jadi total berubah dari desain sayembaranya, karena mereka dengan anggaran yang terbatas, waktu yang singkat, ingin sekaligus memenuhi beberapa fungsi sekaligus. Padahal dulu desain awalnya itu kami setiap fungsi itu setiap fungsi terpisah-pisah dalam bangunan yang berbeda-beda begitu ya. Gitu. Jadi akhirnya kami mengusulkan desain yang baru, tetapi tentu dengan tema atau pendekatan konsep yang kurang lebih sama dengan pendekatan konsep waktu membuat konsep sayembaranya ya, yang dianggap menang itu. Sebelumnya lokasinya juga di area lembah, karena saya ingin membawa suasana di sekitar lembah itu menurut saya menarik ya. Sementara kan ini cuma satu bangunan yang dibangun waktu itu, jadi diusulkan oleh owner gimana kalau di puncak aja. Kalau di lembah itu kan terlalu jauh dari lokasi bangunan existing, ada villa di situ. Selain terlalu jauh juga nanti pengerjaan landscape-nya terlalu banyak, akhirnya terlalu mahal kan. Dengan dana yang mepet di awal-awal, jadi dialokasikan di bukit yang terdekat dengan villa existing gitu. Jadi dipindahkan lokasinya. Secara umum kan kami ingin diminta dengan tornya kan perlu bangunannya menunjukkan identitas keindonesiaan ya, karena mereka ingin membangun kurikulum pendidikan kepemimpinan versi Indonesia, kurang lebih begitu ya. Bangunan ini kan untuk pelatihan kepemimpinan gitu. Yeah. Jadi kami mengusulkan pendekatan desain tidak bisa berdasarkan suku atau etnik ya gitu. Biasanya kan arsitektur tradisional berdasarkan etnik ya. Yang lokalitas kan arsitektur tradisional biasanya. Kami tidak mengambil etnik karena nanti akan menjadi ini kan versi Indonesia, bukan versi Jawa atau versi Sunda atau versi apa begitu ya, walaupun lokasinya di tanah Sunda gitu. Tapi kepemimpinan kan berlaku secara umum ya. Jadi kami mencoba untuk mencari identitasnya berdasarkan kondisi geografis Indonesia lah, kurang lebih begitu. Bahwa Indonesia ada di dalam jalur cincin api ya, ring of fire gitu. Maka bangunannya kurang lebih seperti gunung gitu ya, karena kan ring of fire kan tentang gunung berapi ya. Dan menurut saya itu identitas yang penting dari negara kita, karena itu negara kita kan lebih subur kan, karena dia lebih banyak gunung berapi ya, dan gunung berapi kan memuntahkan material-material yang membuat subur lah, kurang lebih begitu ya. Dan karena itu maka negara kita juga agraris sebetulnya, kita harus tidak boleh meninggalkan di agraris itu sebagai pertanian dan perkebunan begitu. Maka bentuk bangunannya untuk menunjukkan agraris itu kan terasering sawah yang saya ambil. Maka bangunannya juga berundak, dia tidak mulus gunung yang mulus, tapi dia berundak-undak gitu ya, seperti terasering gitu. Kemudian apalagi Indonesia itu kan maritim, pasti lautnya banyak ya, 2/3 laut. Maka bangunannya juga seperti kapal ya, kapal pesiar gitu ya. Kalau dilihat dari sudut belakang itu memang dia seperti kapal yang sedang berlabuh gitu. Di bawahnya kan ada landscape batu yang lingkaran itu seperti lautannya lah, gitu ya. Kemudian puncak gunungnya kami ambil ada 3, jadi gunungnya itu ada 3 puncak gitu. Itu karena di lokasi saya itu bisa melihat cukup jelas ada 3 gunung di sekitarnya ya. Saya lupa namanya, Gede Pangrango dengan apa gitu ya, lupa. Salak Inggris Pak ya? Salak ya. Jadi itu yang diambil, kenapa sosok bangunannya seperti 3 gunung ya, puncaknya 3 puncak gitu ya. Terus apalagi sih Indonesia punya ini loh, budaya yang cukup tua, candi-candi, ada punden berundak begitu ya. Jadi kami juga bangunannya seperti candi modern gitu, dia mengecil ke atas gitu ya. Ada undak, punden berundak yang terasering tadi gitu, dan beberapa view kalau kita melihat serial vision atau
visual bangunannya di beberapa lokasi tertentu, mengelilingi bangunan itu kita akan melihat seolah-olah ada bentukan-bentukan seperti candi tapi modern ya, bukan candi sebenarnya begitu. Ya. Kemudian denanya juga akhirnya ketemu bentuknya tuh seperti semar gitu. Ya ini Pak, menarik nih Pak. Ya itu juga ketemu belakangan karena kebetulan kan Semar juga memang salah satu tokoh pemimpin dalam Punokawan ya, pewayangan gitu ya. Jadi itu kami juga pakai sebagai konsepnya. Kurang lebih begitu sih pendekatannya. Cuman satu yang dititip itu adalah akses as dari gedung auditoriumnya. Yang asnya itu harus persis mengarah ke gunung apa ya? Gunung Gede kalau nggak salah Pak ya. Saya lupa Gunung Gede atau Gunung Gelisnya ya, tapi persis atau Gunung Salak saya lupa deh. Udah lupa nama gunung-gunungnya, tapi saat aksisnya itu harus persis ke gunung, karena itu harus diukur pakai teodolit. Waktu itu kita menerbangkan balon gas. Iya. Balon gas sebagai acuan pakai bambu gitu, lalu diukur bahwa itu posisi itu persis di aksisnya gunung, lalu puncaknya si balon gas itu adalah puncak bukaan dari background auditoriumnya. Waktu ya, jadi waktu itu diburu-buru gitu, jadi kita harus segera mengambil keputusan dalam waktu yang cepat gitu. Untungnya usulan desain yang baru ini disetujui sejak awal oleh pimpinannya ya, memberi tugas ya, sehingga cukup cepat untuk kami kembangkan gitu. Jadi bentukan dasar kita presentasikan waktu itu, idenya yang baru seperti ini, lalu disetujui dan langsung kita kembangkan gitu. Tapi memang karena waktu ini membuat pengembangan desainnya ya saya kira diburu-buru juga ya. Jadi keputusan-keputusan yang diambil juga harus segera gitu, karena waktu yang harus segera dibangun gitu. Kemudian beberapa kendala mungkin masalah komunikasi ya, perbedaan pandangan. Waktu kita pengen bikin sih sebetulnya setiap punden berundaknya itu ada ditanami oleh pohon, rumput atau apapun gitu ya sebetulnya, supaya untuk mendinginkan bangunan, tapi sekaligus juga memperlihatkan dia kan seperti terasering walaupun tidak harus padi gitu ya. Itu yang tidak disetujui sebetulnya karena terlalu rumit lah waktu itu. Jadi tidak berhasil diyakinkan pemiliknya untuk membuat atap rumput gitu ya. Juga akhirnya gedung ini awalnya pengennya tanpa AC gitu, tapi akhirnya juga jadi pakai AC. Itu kendala berikutnya sih menurut saya. Ya memang pakai AC jauh lebih nyaman secara interior ya, tapi sebetulnya kalau kita kejar misalnya rumputnya ditanami, ventilator di atasnya jalan dan sebagainya, saya kira masih bisa memungkinkan tanpa AC ya. Kecuali ketika penuh sekali mungkin agak sulit sih. Tapi akhirnya kendalanya itu sih menurut saya. Idealnya tidak pakai AC, tapi akhirnya tetap pakai AC gitu. Seperti dari dalam gunung ya, kita jadi kayak di dalam bukit gitu ya bekerjanya. Terus saya ingin, karena pemandangannya kan lepas sebetulnya karena dia di bukit, maka saya ingin 360 derajat itu kaca semua gitu. Nah karena 360 derajat kaca kan tentu panas kalau tidak ada respon terhadap barat dan timur ya. Karena itu sebetulnya si punden berundak yang plat-plat yang berundak itu kita buat sebagai kanopi ya. Jadi kacanya mundur ke belakang, si plat-plat beton itu yang menonjol-nonjol dia sebagai kanopi dari setiap bukaan. Jadi dengan adanya punden plat-plat yang berundak itu, maka cahaya yang masuk cahaya tidak langsung, mengurangi panas tapi mengurangi silau. Jadi dari dalam itu lihat keluar tidak silau, panasnya sudah berkurang gitu. Tapi secara pemandangan kita bisa lihat keluar gitu. Angin juga bisa dibuka angin juga bisa masuk ya. Kemudian ruangannya diatur split level berdasarkan ukuran volume ruang sesuai fungsi masing-masing ya. Ada ruang auditorium yang memang perlu luas, ada ruang kelas, ada ruang perpustakaan yang tidak terlalu luas, itu diposisikan supaya semua tetap dapat pencahayaan, dapat ventilasi dan juga ukurannya sesuai dengan bentukan dari si denanya gitu.
baik ada lobby, terus yang lama auditorium ya. Kemudian ada kelas itu untuk diskusi, untuk mengajar dan sebagainya. Ada perpustakaan dan juga ada galeri sebenarnya. Tapi galerinya akhirnya kita tempatkan di lobi ya. Jadi lobinya kan tuh naik ke atas gitu ke arah kelas itu, jadi ruang terbuka yang cukup luas. Itu untuk menampilkan sejarahnya Wika ya, Wijaya Karya ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini terjadi atau enggak karena mereka yang mengisi kan. Oh, struktur ini bajanya dibuat custom ya. Jadi apa? Konstruksinya semacam H-beam atau WF tapi dia lengkung gitu. Jadi kebetulan Wika punya Wika Baja ya. Jadi dia bikin sendiri di workshop. Dia memang kolomnya melengkung gitu. Kemudian beton yang berundaknya itu pakai beton. Lalu fasadnya kaca. Udah cuman itu aja sih sebetulnya. Cuman lantainya di bagian dalam kita usulkan pakai batu gitu. Supaya menggunakan material alam yang awet dalam jangka panjang ya, tetap bagus gitu ya. Kalau pakai material-material industri yang non alami kan makin lama kualitasnya makin menurun karena sudah lama makin kusam dan sebagainya ya. Jadi kita usulkan lobinya itu seluruhnya pakai batu gitu. Lalu banyak juga pakai material kayu di bagian auditorium, pintunya juga kira-kira begitu. Belajar landscape, walaupun kuliahnya arsitektur ya, tapi belajarlah landscape tentang pepohonan, bagaimana menyisakan ruang hijau di dalam setiap desain kita, pohon apa yang cocok dan sebagainya, karena kota-kota dan lingkungan kita tuh sangat membutuhkan unsur alam ya, unsur pepohonan dibanding bangunan. Sebetulnya bangunan kan fungsional lah mestinya ya, jadi jangan terlalu boros dengan menghabiskan ruang hijau gitu. Tetapi setiap bangunan kita kalau bisa juga menyediakan lahan atau tempat pohon bisa tumbuh di fasad misalnya, pada tampak bangunan, di atap bangunan dan sebagainya gitu. Itu aja sih paling.